Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tahrijul hadis menggunakan software hadis yaitu Maktabah Syamilah dan Jawamiul Kalim. Adapun hadis yang ingin saya tahrid yaitu ada dua ya, ada dua adalah di sini yang nomor 20 ini yang berbunyi wa an Hakim bin Muawiyah an Abi qol qultu ya Rasulullah ma haqqa zuwaj ahadna alaih qala tat'imuha idza akalt wa taksuha idza tasaita wa la tadribul wajha wa la tuqabbih wa la tahjar ila fil bait gitu. Nah, kemudian sebelum kita jadi kita masuk dulu ya teman-teman ke aplikasinya. Nah, ini Maktabah Syamilah udah saya udah saya install ya. Buat teman-teman yang belum install aplikasi Maktabah Syamilah bisa diinstal di Google ya untuk mendapatkan linknya. Nah, ini untuk tampilan depan dari aplikasi Maktabah Syamilah. Nah, kita pergi ke ini ya teman-teman, klik logo kaca pembesar ini ya. Kita klik. Nah, untuk teman-teman yang belum memasukkan hadis di dalam majalah, kitab-kitab hadis di dalam majalah, teman-teman bisa pergi ke Tasnif. Kemudian untuk ininya teman klik yang Kutubus Sunnah. Nah, ini saya klik Kutubus Sunnah dan teman-teman cari kitab hadisnya satu persatu ya dari eh, kitab-kitab yang ingin ditahrid gitu, maupun Kutubut Tis'ah maupun Kutubus Sittah gitu. Nah, nanti teman-teman cari satu-satu, teman-teman klik, setelah masuk semuanya baru teman-teman cari hadisnya gitu. Tapi karena saya udah saya masukkan ke dalam majalah, tinggal saya klik doang di Kutubut Tis'ahnya. Nah, ini saya klik, kitab-kitabnya masuk di sini. Nah, kita masukkan katanya di kolom yang ini ya. Nah, kita ambil dulu kata-katanya dari hadis yang tadi. Saya memilih kata wataksuha izak tasaita gitu. Nah, ini teman-teman blok, kemudian teman-teman copy ya. Kita blok, kita copy, kita pergi lagi ke Maktabah Syamilah, kita masukkan hadisnya, kata-katanya dan teman-teman bisa pencet ini ada icon teropong atau bisa pencet enter ya. Nah, ini udah keluar ya hasilnya teman-teman, ada dua hasilnya. Kita cek satu-satu apakah ini benar hadis ataupun bukan gitu ya. Nah, ini yang pertama ya ini hadis ya teman-teman. Hadasana Musa bin Ismail, hadasana Hamad. Jadi nanti di sini keluar sanadnya secara lengkap ya rawi-rawinya. Kalau tadi kan hadisnya cuma dari sahabat doang langsung ke Rasul dan lanjut ke matanya. Nah, tapi kalau di Maktabah Syamilah ini nanti keluar semuanya hadis-hadisnya gitu. Apa nama rawi-rawinya maaf teman-teman. Maksudnya rawi-rawinya keluar semua nanti dari yang pertama sampai yang terakhir. Nah, sudah kita cek yang kedua, ini juga sama gitu ya. Nah, berarti udah ya dari Maktabah Syamilah untuk tahridnya ada dua hadis ya di kitabnya sama di Sunan Abu Daud dan juga di Sunan sama di Sunan Abu Daud cuman di beda halaman saja ya. Ini di juz 3 halamannya 376, nomor hadisnya 2141. Yang ini nomor hadisnya 2144. Oke, gitu teman-teman. Kemudian kita bisa mengecek ya teman-teman ini kita cek kitabnya. Nah, di sini sudah jelas ya. Ya, di sini ada tuh kitabnya Sunan Abu Daud eh apa diterbitkan oleh di sini Al Arnud ya. Nah, di sini ada kitabnya Sunan Abu Daud, muallifnya atau pengarangnya itu Abu Daud, nama lengkapnya itu Abu Daud Sulaiman bin Ash'ash Az-Zadi Sijistani ya. Nah, di sini di apa dijelaskan secara lengkap ya. Kemudian di sini ada kalimat di dalam kurung tarkimul kitabi muwafiq lil matbu'. Jadi di sini penomoran hadisnya sesuai dalam kitab yang aslinya gitu. Jadi teman-teman bisa melakukan apa ya bisa mengambil hadis dari untuk mencari hadis di software ini karena penomoran hadisnya itu sesuai.
dengan kitab aslinya gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian kita mungkin bisa mencari syarah dari hadis ini ya teman-teman. Ini kita hapus dulu. Kemudian kita pergi ke tasnif untuk mencari sarannya kita cari ini teman-teman bisa pencet suruhul hadis. Kemudian karena kita mungkin ada yang nggak tahu kitabnya apa saja dalam suruh hadis ini teman-teman tinggal yang ini tinggal nggak usah dipencet nggak usah diklik ya teman-teman. Dimana langsung kita masukkan kata-kata yang tadi di kolom yang ini kemudian kita cari. Nah, di sini banyak nih teman-teman hasilnya ya, ada 53 kitab, tinggal teman-teman pilih saja kitabnya. Ya kitabnya mau ngambil kitab yang mana? Misalnya yang pertama ini kita cari katanya-katanya. Nah, di sini ada ya kalimatnya, tinggal nanti teman-teman cari, teman-teman klik untuk ininya, teman-teman klik, teman-teman copy ya semuanya kita sambil sudah di copy sambil sini. Untuk teman-teman yang tidak tahu apa artinya, teman-teman bisa nanti carinya di Google atau di ChatGPT gitu. Tapi saran saya mencarinya di ChatGPT karena lebih akurat gitu untuk penerjemahannya. Nah, ini kita coba ya, kita copy sudah, terus kita copy, kemudian kita pergi ke Google ya teman-teman. Kita pergi ke Google, kita cari ChatGPT, kita pastekan ya, dan minta menerjemahkan. Kita coba terjemahkan, terjemahkan. Nah, jadi gitu. Jadi kita bisa usaha dari hadis tersebut. Nah, ini ya cara dari hadis tersebut. Ya, kalau seperti itu untuk cara hadisnya kembali lagi ke sini. Nah, sama begitu juga ketika kita ingin mencari goribul hadis gitu. Nah, kita tinggal cari di sini nanti kita ubah ya ini teman-teman jangan suruh hadis, kita cari al-gharib wal mu'ajim. Nah, di sini kita pencet al-gharib wal mu'ajim, kata-kata yang sudah masuk tinggal nanti tapi kita harus mengecek dulu dari hadis yang kita ingin tahrid apakah ada kata-kata atau kalimat dari ada kata-kata yang gorib gitu atau kata-kata yang tidak jelas. Nanti ketika ada misalnya ada nanti kata-katanya teman-teman bisa seperti tadi masuk cari algorib wal muajim terus teman-teman masukkan kata-katanya dan kita teman-teman pencet saja ini kita enterkan saja. Nah, di sini tujat ya berarti bukan ini kali kategorinya gitu. Nanti kalau ada teman-teman bisa lakukan yang seperti yang saya lakukan tadi. Begitu juga ketika ingin mencari asbabul wurud. Kalau mencari asbabul wurud kita ke sini ya. Ke kalau mencari asbabul wurud kita carinya di kitab, bukan di bagian tasnif ya. Nanti di sini teman-teman bisa cari asbabul wurud, kemudian teman-teman masukkan kalimatnya ini. Kemudian nanti tinggal teman-teman keluar hasilnya, teman-teman copy dan disalin ke GPT untuk menerjemahkan gitu. Nah, mungkin kalau yang dari Maktabah Semilas itu ya teman-teman. Kemudian kita coba beralih ke Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim. Nah, ya, kita cari dulu ya teman-teman hadisnya, aplikasinya. Kebetulan belum saya pindah ke beranda ini. Nah, ini kita masuk ke Jawami'ul Kalim. Nah, ini teman-teman tinggal pencet atau klik yang muafik, kemudian muafik lagi. Nah, nanti ini untuk tampilan depan dari aplikasi Jawami'ul Kalim ya, teman-teman. Nah, kemudian dia masuk ke sini, kita bisa milih klik yang bahas, terus nanti teman-teman bisa masukkan eh, kata yang teman-teman pilih dari hadis tersebut. Kita ambil kata yang sama ya teman-teman. Ya ini kita copy, kemudian kita beralih ke sini kita paste. Nah tinggal kita enter. Kita tunggu hasilnya. Ya.
Kita tunggu sampai dia selesai ya teman-teman. Nah, udah ya teman-teman, di sini terdapat 18 hasilnya ya teman-teman. Tinggal kita cek satu-satu apakah ini semua hadisnya sesuai atau tidak gitu. Ada kalau misalnya nanti ada matan yang berbeda tetapi maknanya sama, itu bisa kita masukkan sebagai hadis yang kita cari ya teman-teman. Dan kita pilih juga di sini teman-teman ada ada apa namanya mukharijnya gitu. Tinggal kita cari di sini ada Sunan Abu Daud kitabnya, ada dua Sunan Abu Daud, ada Musnad Ahmad bin Hambal, ada Musnad Ahmad bin Hambal ada berapa ini? Satu, dua, tiga. Kira ini ini ada Sunan Kubro An-Nasai dan lain sebagainya gitu. Tinggal menyesuaikan teman-teman ingin melakukan tahrid menggunakan kutubus sittah atau kutubus tis'ah ya. Nah, ini teman-teman kita berarti di sini kurang lebih ada 18 ya hasilnya. Ting- eh, Bukan 18, maaf teman-teman, bukan 18, tinggal kita nanti kita pilih sesuai dengan yang kita ingin lakukan tahrid tadi, sesuai dengan saya katakan tadi, ingin melakukannya dengan kutubus tis'ah atau kutubus sittah gitu ya. Teman-teman juga bisa mengecek luasnya di sini ya. Nah, di sini bisa dijelaskan nama sahabatnya siapa, terus berasal dari kitab apa, nomornya berapa gitu ya, musonifnya siapa, dan lain sebagainya. Tinggal menyesuaikan melakukannya dengan kitab butis atau kitab busita gitu. Nah, kita kembali ke sini. Nah, kelebihannya di Jawamil Kalim kita bisa mengecek biografi dari setiap perawi gitu. Seperti rawi yang kita cari contohnya Musa bin Ismail ini ya. Kita klik. Nah, di sini keluar ya teman-teman penjelasan tentang biografi dari perawi tersebut. Nama lengkapnya Musa bin Ismail. Di sini juga oh ini namanya Musa bin Ismail. Nama lengkapnya Musa bin Ismail At-Tabuzki. Nah, ini ada penjelasan tentang jarahnya, jar wa ta'dilnya. Kemudian kita juga bisa mengecek, nah di sini ya jar wa ta'dilnya. Cuman kita nggak bisa mencari referensi gitu. Kekurangannya di Jawamil Kalim ini kita nggak bisa mencari referensi dari kitab apa gitu. Eh, bahwa Abu Hatim mengatakan sebagai sikoh gitu dan lain sebagainya. Nah, di sini juga dapat kita lihat guru-guru dari Musa ini ada 196 gurunya ya. Kemudian murid-muridnya di sini juga ada 205. Nah, kemudian untuk mencari lebih jelas tentang Jarawat Adilnya nanti di bagian Tahdzibul Kamal. Ini nama kitab ya teman-teman, Tahdzibul Kamal. Di sini nanti ada eh, dijelaskan di sini. Nah, nanti ini kan masih dalam bahasa Arab. Jika teman-teman nggak bisa menerjemahkannya sendiri, bisa nanti teman-teman kita ambil misalnya kali kata-kata yang dari Jawami yang dari sini, kemudian kita pindahkan ke dalam apa namanya ke dalam Maktabah Syamilah gitu. Nanti di bagian kitab kita cari Tahzibul Kamal, kemudian masukkan kata-kata ini. Nanti kita sesuaikan gitu apakah ada penjelasan tentang jarawat takdil dari rawi tersebut seperti itu. Hmm, baik. Ya mungkin sekian ya yang dapat saya sampaikan terkait dengan tahrijul hadis menggunakan software hadis Maktabah Syamilah dan juga Jawamiul Kalim. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.